Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pasti dengan Mancing Cowboy. Oke, kita kembali lagi. Kemarin ada 2 buah joran terbaru dari Okuma, teman-teman. Nah, kali ini ada 1 buah reel spinningnya terbaru juga, upgrade-nya juga dari seri yang pendahulunya, yaitu Okuma Altera C. Ya, Okuma Altera C. Kalau yang dulu Okuma Altera aja ya, sekarang ada embel-embelnya C, teman-teman ya. Oke, ini yang saya dapat yang ukuran 3000-nya ya, ukuran 3000. Ya, Okuma Altera C. Oke, sebelum ke reelnya seperti biasa saya baca dulu spesifikasi yang ada di dalam boxnya ya, teman-teman ya. Oke, yang pertama di sini tertulis bearingnya 4+1 ya, kemudian gear ratio-nya 5.0 banding 1, teman-teman. Kemudian beratnya di sini tertulis untuk yang 3245 gram. Nanti kita cek saja. Kemudian untuk max drag-nya yaitu 7 kilo. Ya, kemudian teknologinya yaitu ada cyclonic flow rotor ya, mungkin bentuk rotornya dia cyclone. Jadi nanti kita cek saja. Kayak ini teknologi yang di sebelumnya juga sudah ada. Kemudian quick set anti reverse ya, sudah screw one way anti reverse dan sudah screw in power handle tentunya ya, teman-teman. Oke, kemudian di sini untuk land capacity-nya untuk ukuran 3000 itu dari 0,20 muat 300 meter dan 0,30-nya muat 130 meter. Kemudian apalagi kosong udah selesai, langsung kita ke reelnya, teman-teman ya. Okuma Altera C ini yang 3000. Oke, di sini ada apa? Ini ada garansi, ya, kartu garansi seperti yang di joran. Di reelnya juga ada kartu garansi dari Okuma Fishing Indonesia. Kemudian ada apa lagi? Ada part list. Kemudian ada ya buku panduan gitulah ya. Ya, itu aja. Oke, ini dia. Kita ke reelnya. Ya, ini dia, teman-teman. Sudah screw in power handle. Ya. Ini dia Okuma Altera C. Oke, smooth, teman-teman. Ini warnanya hitam doff ya, teman-teman. Hitam doff di bagian body, rotor, spool hitamnya doff. Kalau di bagian handle dia agak glossy hitamnya, teman-teman ya. Dan sedikit ada list warna merah di bagian spool. Ya, nanti ada penampakan lebih dekat. Jadi kita bongkar sekalian. Oke, di sini dia sudah screw in power handle dan sudah one way anti reverse. Ini dia anti reverse-nya. Sebentar, gantungin. Nah, itu sudah berjalan. Dan nah, tegangan baliknya juga lumayan smooth. Nah, kan. Oke. Kemudian lanjut kita ke ukuran, teman-teman. Nah, ke ukuran. Ini ukurannya mulai terkecil ukuran 1000, 3000, 4000 dan 5000. Ya, agak ngacak ya, teman-teman ya. 1000, 3000, 4000 dan 5000. Ya, ini yang saya dapat yang ukuran 3000-nya, teman-teman ya. Ukuran 3000. Kemudian untuk bahan ininya body rotor dia grafit ya. Ya dibilang corrosion resistant grafit body. Ya, sudah anti korosi, teman-teman ya. Di sini terlihat memang rigid untuk ininya, foot railnya juga, rotornya juga saya tekan juga lumayan, teman-teman ya. Ya, oke, begitu. Kemudian untuk gear ratio-nya 5.0 banding 1 ya. Di semua ukuran itu sama gear ratio-nya, teman-teman ya. Kemudian untuk harga. Nah, harga ini kebetulan sebenarnya kemarin saya dapat info untuk alterasi untuk reelnya ini belum rilis secara resmi di pasaran, tapi mungkin ya sebentar lagi rilis. Cuman ini bocorannya dari harganya ini sekitar kurang lebih 500 sampai 600 ribu, teman-teman, untuk Okuma alterasi yang terbaru ini ya, gitu. Kemudian kita timbang. Ini ukuran 3000, bahan grafit. Tadi bilangnya berapa ya tadi ya? Di boxnya dibilang 245. Kita cek saja. Sekali lagi, sebentar. Sekali lagi.
255 gram. Ya, selisih dikit lah ya. Tapi kalau 255 gram, ukuran 3000 lumayan ringan teman-teman ya. Lumayan. Dan feel-nya saya pegang juga nggak berat-berat amat sih ya. Ukuran 3000. Oke, lumayan ringan. 255 gram untuk ukuran real 3000. Oke, langsung kita penampakan lebih detail dan kita bongkar dari Okuma Alterasi. Ikutin terus, jangan kemana-mana. Oke teman-teman, ini dia penampakan lebih dekat, lebih detailnya dari reel terbaru, upgrade terbaru, yaitu Okuma Altera Shi. Ya, ini dia putarannya teman-teman ya. Silahkan dilihat dulu lebih dekat. Oke. Dan untuk one way anti reverse juga berjalan nih teman-teman. Dan untuk tendangan balik namanya ya, empuk. Tendangan baliknya empuk. Sebentar. Nah, kan. Oke, dan ini rapat di sini, presisi ya teman-teman, antara handle dan body. Ya, ini masih ada tombol switch on off ya, seperti itu. Kemudian silahkan dilihat dulu, warna hitamnya hitam doff ya, untuk di handle, untuk di body, di rotor, di spool ada sedikit warna emas, dan untuk di handle ini ada hitam tapi hitamnya glossy. Dan ini menggunakan rubber T-knob seperti ini ya, untuk ukuran yang 3000. Kalau nggak salah untuk ukuran 3000 ini sama nih model rubber T-knob ini. Kalau untuk yang 4000 6000 kayaknya sih dia mungkin bulat kayaknya ya teman-teman, saya belum tahu pasti ya. Kayaknya sih modelnya beda, bukan rubber T-knob seperti ini. Ya, entah bulat atau apa gitu ya untuk yang ukuran 4000 6000-nya. Begitu. Oke, kemudian langsung kita buka dulu untuk handle-nya ya teman-teman ya. Untuk handle-nya. Handle-nya masih menggunakan engsel seperti ini. Tidak ada embel-embel SW ya, jadi ini memang bukan untuk SW, tapi nggak ada salahnya, nanti kita cek saja. Oke, mantap. Ini rubber T-knob. Coba sebentar saya cek dulu apakah ada bisa diganti ininya. Di bagian sini. Nah, oke, ini bisa ya diganti karena ada skrupnya. Coba kita cek saja, kita buka dulu untuk skrupnya. Dikit lagi. Ya. Oke, ini dia. Ini ada ball bearing apa, sebentar saya cek dulu ya teman-teman ya. Ball bearing atau bushing ini teman-teman. Ini bushing kuningan sudah pasti yang sini. Kalau yang sini apa ini, sebentar masih agak susah ambilnya. Oke, ini juga bushing sepertinya teman-teman ya. Bushing juga ya. Disupport 2 bushing kuningan di bagian knob handle. Oke, dan ini knob handle juga bisa diganti kalau kayak gini modelnya. Mantap. Oke, dan ini handle saya taruh di sini. Oke, saya kumpulin dulu di sini ya. Oke. Kemudian kita ke suara clicker ya teman-teman ya. Ya, dari dulu memang Okuma ini memang nggak pernah ada yang namanya clickernya nyaring kayak Reke, nggak pernah. Ya segini-segini aja, lembut, soft gitu memang teman-teman ya, karakter dari Okuma. Ya, lembut, soft seperti itu udah cukup. Oke, saya buka untuk knob drag washernya dan spoolnya juga. Nah, ini dia. Nah, sudah menggunakan karet di sini, mantap. Tidak ada plat lagi di bawahnya, sudah menggunakan karet untuk knob drag washernya. Dan ini spoolnya aluminium tentunya. Dan ini ada gear ratio 5.0/1 dan lane capacity ya. Oke, dan ini clickernya seperti itu, masih menggunakan per. Saya ambil untuk ini drag washer. Masih menggunakan felt dan banyak grease-nya teman-teman ya.
Ini dia. Kosong, tidak ada ball bearing. 3 key washer, 3 valve. Nah. Ya, betul sekali. Dan ini key washernya coba saya tes dulu. Ya, masih nempel. Wajar, memang bukan ini ya. Bukan real SW, jadinya memang seperti itu. Oke, mantap. Ini saya taruh dulu untuk apa namanya? Spoolnya. Lalu lanjut untuk sistem flickernya model biasa seperti ini ya, teman-teman, model yang lama. Nah, ini dia. Kemudian ada main shaft, coba saya cek aja. Ya, nempel, wajar. Kemudian ini dia, land roller. Apakah ada ball bearing? Belum saya temukan ball bearing. Tertulis 4+1 ya ball bearingnya ya. Memang nggak perlu banyak-banyak. Kalau untuk brand-brand seperti Okuma, Daiwa, Shimano kayak gitu tuh. Yang penting pada posisinya aja gitu. Nah, ini dia ada support 1 buah ball bearing tertutup di bagian land roller. Oke. Kosong. Sebentar, sepertinya ini masih ada ball bearing lagi ya. Sebentar teman-teman ya, sebentar. Saya cek dulu di bagian land roller ini masih ada nggak ya. Masih ada lagi sepertinya. Masih ada lagi 1 buah ball bearing lagi teman-teman. Oh enggak, busing. Busing enggak. Cuman 1 saja ball bearingnya berarti ya teman-teman ya, di bagian line roller, dan ada support 1 busing. Oke, bagus. Kemudian kita ke bell arm ya teman-teman ya. Dan ini rotornya berbahan grafit, lumayan rigid. Lumayan ya teman-teman ya. Kemudian kita ke bagian bell arm. Oke. Ya. Oke, ini bell armnya. Sebentar. Dia sepertinya masih menggunakan ABS. Nah, ini dia tuh. Oke, tapi tebal sih sepertinya. Saya buka sekali lagi yang di sini deh, biar kelihatan semua. Oke, tapi tebal sih teman-teman. Meskipun bukan besi, tapi ini tebal, besar gitu ya. Ini kan tuh besar. Beda sama yang biasanya itu kan yang kecil-kecil ya. Ini besar teman-teman. Ya lumayan lah, lumayan ini. Meskipun bukan besi, tapi tuh kan tebal dan besar. Oke, mantap. Kemudian lanjut kita ke rotor. Saya buka dulu nut rotor ya teman-teman ya. Oke, kita ambil rotornya. Ini dia rotor berbahan grafit, hard grafit. Dan ini ada covernya cuma separuh ya. Ada cyclonic flow rotor yang bentuknya memang buat iniin air ya. Jadi air nggak bisa masuk ketika dia rotornya muter, airnya kembali keluar gitu. Modelnya seperti itu ya. Oke, kemudian kita buka untuk body ya teman-teman ya. Oke, sudah saya buka untuk skrup-skrupnya, tinggal saya ambil untuk side plate ya teman-teman. Ya, ini dia. Nah, kan ini sudah ada ball bearing tertutup di drive gear sebelah kiri ya. Udah, biarkan saja di sini ya. Udah, biarkan di sini untuk ball bearing di drive gear sebelah kiri. Dan ini dia untuk drive gearnya.
Ini ukuran 3000 ya. 3000 sih agak lumayan kecil sih ini. Nah, ini dia. Berbahan zinc alloy. Lumayan. Ya, lumayan untuk build quality-nya dari si drive gear ya. Kemudian ini dia. Saya ambil untuk main shaft-nya. Ini main shaft. Kemudian ini ada oscillation slider. Tidak ada guide ya. Tidak ada guide, dia cuma ditopang. Ada dudukan di sini. Ya, ini dia. Dan ini dia oscillation gear. Ya, tidak ada apa-apa, kosong. Dan ada satu buah ball bearing tertutup di bagian main gear sebelah kanan. Kemudian ini saya buka dulu coba. Nah, ini seperti ini, kosong sudah ya. Kemudian saya mau ke bagian pinion gear dan oscillation gear. Oscillation gear one way clutch. Ini saya buka dulu untuk covernya ya. Oke, saya ambil covernya. Ya, ini dia. Agak sedikit nyangkut. Nah, dah. Oke. Dan ini dia pinion gear, saya ambil dulu pinion gearnya. Nah, one way beserta roller bearing, biarkan saja di dalam situ ya teman-teman. Saya taruh. Dan ini dia ball bearing tertutup di bagian pinion atas, bushing dan pinion gear berbahan kuningan. Oke, sudah semua saya bongkar untuk Okuma Alterasi ini teman-teman ya, yang ukuran 3000 ya teman-teman. Kita mulai dari ball bearing dulu. Ball bearingnya 4+1. Kita mulai dari line roller 1. Drive gear kanan kiri 2, ada 3 berarti. Kemudian pinion gear atas 4+1-nya adalah roller bearing di bagian one way clutch. Betul sekali. Ya, itu adalah penempatan ball bearing yang batas minimal lah kalau menurut saya ya. Di batas minimal itu ada di situ. Ya, di line roller, di drive gear, di pinion itu sudah menjadi basicnya untuk penempatan sebuah ball bearing. Untuk additionalnya, untuk tambahannya biasanya ada di clicker, di knob handle, oscillation gear, pinion gear bagian bawah. Nah, itu biasanya itu additional atau optional atau tambahan. Untuk basicnya ya di sini aja gitu, nggak kemana-mana. Bisa juga kalau additionalnya bisa di clickernya ada 2, land rollernya ada 2. Nah, kayak gitu tuh biasanya untuk tambahan ball bearing. Setidaknya basicnya memang seperti ini untuk penempatan sebuah ball bearing teman-teman ya. Kemudian ball bearingnya semua tertutup bagus. Kemudian ada seal karet di depan di knob track washer. Kemudian di mana lagi, kayaknya cuma di situ aja untuk seal karetnya, yang lainnya nggak ada. Kemudian ini meskipun bell spring gate-nya dia bukan besi, tapi ini setidaknya plastik ABS ini bisa menambah, karena tebal, jadi saya pikir nggak mudah patah ya, karena tebal begitu. Kemudian bagusnya lagi sih ini zinc, ini juga lumayan nih, meskipun 3000 tapi kelihatan ini build quality-nya lumayan bagus teman-teman ya untuk drive gear ini. Seperti itu. Ini bisa diganti ya teman-teman ya, bisa diganti untuk knob handle. Nah, bisa diganti. Ada 2 support bushing di situ tadi ya teman-teman. Kemudian coba untuk baut atau skrup-skrupnya belum saya cek. Oke, untuk skrupnya aman lah ya. Kalau untuk key washer, main shaft masih nempel ya, wajar saja. Ini bukan real SW, tapi yang penting ekstra perawatan saja teman-teman ya. Okuma Alterasi. Ya begitu teman-teman ya. Memang ini secara harga 500.000 ya teman-teman. Kalau jika kita bandingkan dengan produk-produk lain yang setara harganya atau malah kadang di bawahnya, mempunyai fitur atau spek yang sedikit lebih tinggi gitu kan, tapi
dengan nama besar Okuma, teman-teman ya, ini dia lebih mengunggulkan tentang sebuah build quality, tentang sebuah kualitas, tentang sebuah kenyamanan, tentang sebuah apa ya namanya, keawetan lah, seperti itu ya teman-teman ya. Ini Okuma saya pikir lebih terjamin untuk masalah sisi-sisi dari itu tadi, build quality, keawetan, kenyamanan ya, dibanding memang secara fitur memang nggak se apa namanya ya, nggak sewah dibanding merek-merek lain yang kisaran harga sama ataupun di bawahnya ya. Jadi gitu, kalau Okuma ini lebih mementingkan dari sebuah build quality, kualitas, keawetan dan kenyamanan, seperti itu ya teman-teman gitu. Jadi ini kan memang masih kebanyakan bisa dibilang kalau dibandingkan dengan real merek lain segini, spek segini mah harga 200-300 gitu ya. Tapi memang ini kalau untuk Okuma memang dia menjual sebuah kenyamanan, sebuah build quality dan keawetan gitu teman-teman ya. Kadang memang kalau mau mengetes kualitas dari sebuah reel ataupun joran itu memang nggak bisa dites dengan cuman sekali pakai ya teman-teman ya. Sekali pakai buat mancing misal seperti itu ya, harus berkali-kali. Nah misal kalau contoh dipakai mancing 4 kali atau 5 kali biasanya, nah dari situ biasanya sudah mulai kelihatan sisi kualitas, sisi build quality dari sebuah produk itu akan terlihat dengan seiringnya waktu, dengan seiringnya dipakai terus menerus berulang-ulang. Biasanya dari situ baru kelihatan, oh ini seperti apa kualitasnya, seperti itu ya teman-teman, begitu ya teman-teman ya. Oke gitu ya, Okuma Alterasi, silakan saja. Mungkin bagi teman-teman yang memang sudah bisa dibilang cinta sama Okuma lah, kalau nggak Okuma nggak mau ya, memang ya ini Okuma Alterasi upgrade dari versi Altera yang sebelumnya, ini bisa jadi salah satu alternatifnya gitu teman-teman. Dan bagi teman-teman yang suka dengan video ini bisa klik like, share juga teman-teman yang lainnya, semoga bisa jadi bahan alternatif referensi yang lagi cari-cari reel Okuma yang terbaru ya, begitu teman-teman. Dan nanti link pembelian dari Okuma Alterasi ini saya cantumin di kolom deskripsi di bawah, silahkan kunjungi di situ ya teman-teman ya, ada beberapa toko online. Oke, begitu ya teman-teman. Dukungan, support, saran, komentar silahkan tulis di kolom komen, kita saling-saling aja seputar fishing tackle baik itu joran maupun reel. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, dan yang pasti yang penting mancing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.